Dia dituntut hukuman mati dan akan dieksekusi pada tahun 2015. Hello bro people, welcome back this my channel Pahayak Riut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bro people, kali ini kita akan membahas ya sebuah kasus atau kisah yang dialami warga Filipina yang ada di Indonesia. Pada tanggal 29 April 2015 yang lalu dia dieksekusi. Namun apa yang terjadi? Dia batal dieksekusi. Siapakah dia? Sebelum saya melanjutkan cerita saya ini, yang kisah nyatanya ini, saya berterima kasih pada teman-teman untuk mengklik video ini dan memberikan like atau memberikan komen semacamnya, karena saya butuh komen teman-teman. Oke teman-teman, namanya adalah Mary Jane. Dia dituntut hukuman mati dan akan dieksekusi pada tahun 2015. Dan pada saat itu dia bersama 8 pidana lainnya akan dieksekusi. Namun pada saat akan dieksekusi, Mary Jane tidak jadi dieksekusi karena pada saat itu orang yang menyuruhnya atau bos Mary Jane ini, yaitu Maria Christine Sergio, itu tertangkap. Dan siapakah Mary Jane? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu Mary Jane ini. Jadi Mary Jane ini kasusnya yaitu membawa 2,6 kg heroin. Dia tertangkap di Yogyakarta pada tahun 2010 April. Dan dia juga membawa uang sebanyak $500 pada saat itu. Namun pada saat itu dia menyangkalnya karena dia tidak tahu apa isi dari koper itu, dan dia hanya disuruh oleh bosnya, yaitu Maria Christine Sergio. Nah, siapakah Mary Jane? Mary Jane ini adalah warga negara Filipina yang lahir pada bulan April 1985. Sekarang umurnya yaitu 38 tahun. Dia terlahir dari keluarga orang miskin dan dia menikah di usia muda pada tahun umurnya pada saat itu 17 tahun. Namun umur menikahnya ini tidak tahan lama. Jadi dia bercerai sama suaminya. Dia dikaruniai 2 orang anak. Dia akan membesarkan anaknya dan keluarganya. Berpergilah dia nih mencari informasi. Dia bekerja ke Dubai selama kontraknya 5 tahun. Dia bekerja di sana. Namun setelah 2 tahun sebelum kontraknya habis, dia balik lagi ke Filipina. Kenapa? Karena di sana dia hampir dilecehkan. Jadi dia balik nih ke Filipina ya teman-teman. Nah, sampai di Filipina beberapa bulan dia nih kembali lagi nih untuk mencari pekerjaan. Jadi ART lagi nih. Akhirnya dia bertemu dengan Maria Christine Sergio. Dan dia dapat info dia bahwa bekerja di daerah Malaysia, di negara Malaysia maksud saya. Di negara Malaysia itu menjadi pembantu rumah tangga. Singkat cerita, tiba-tibanya di Malaysia, dia nih di sana ternyata tidak ada pekerjaan yang disebutkan oleh Maria tadi. Dia menghubungi Maria dan akhirnya Maria ini menyuruh dia pergi ke Yogyakarta dan membawa 1 buah koper yang dia tidak tahu apa isinya dengan dibekali uang $500. Pada saat itu mungkin sekitar 7 juta rupiah. Sampainya di Yogyakarta, di Bandara Adi Sucipto, ketangkaplah dia nih karena dia tidak bisa menghindar X-ray. Pada saat itu dia dicurigai membawa barang-barang haram tersebut. Pada akhirnya dia dimintai keterangan, dia ditangkap dan ternyata dibuka itu sebuah heroin. Beberapa lama kemudian itu dites, ternyata memang obat itu obat terlarang. Nah, itulah perjalanan dari Mary Jane. Setelah dia ketangkap, dia ini tidak bisa berbahasa Indonesia bro. Jadi dia hanya bisa memakai bahasa Tabalok. Jadi bahasa Tabalok ini bahasa yang berada di daerah Filipina ya. Nah, pada saat persidangan
dia tidak didampingi oleh pengacara satupun, dia hanya sendiri. Dan untuk komunikasi dia hanya ditemani oleh penerjemah yang tidak berlisensi, karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia pada saat itu, bahasa Inggris pun dia tidak bisa. Dan akhirnya hakim menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi dia. Pada saat itu dia dijatuhi hukuman mati. Jadi hukuman mati pada tanggal 29 Mei 2019 dia dihukum mati bersama 8 pidana lainnya. Jadi totalnya 9. Dia stres ya teman-teman. Jadi dia meninggalkan anak-anaknya di Filipina. Nah, namun beberapa orang juga mendukung dia. Jadi bukannya mendukung seperti apa ya. Jadi Mary Jane ini diduga memang dia diperintahkan oleh si Maria itu, dan beberapa komisi perempuan juga ingin mengajukan gerasi karena dia ini mengalami perdagangan manusia, human trafficking, yang dilakukan oleh Maria tadi, bosnya ini. Pada saat 2015 itu, bulan Mei 2015 itu akhirnya dia dieksekusi bersama yang lainnya. Namun pada saat itu tidak jadi. Sipir penjara melaporkan bahwa orang yang menyuruh dia, Maria Christine Sergio ini, menyerahkan diri di Filipina. Dia mengaku bahwa dia menyuruh Christine ini. Nah, batal ini eksekusi dari Mary Jane ini. Batal lah, dan dia sangat senang sekali pada saat itu. Dia tidak bisa mengungkapkan secara dengan kata-kata. Katanya, bayangkanlah teman-teman bagaimana beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi lah kita akan eksekusi. Bagaimana perasaan teman-teman? Dan itu tidak jadi karena permintaan dari pihak negara Filipina juga untuk dimintai keterangan dari Mary Jane ini. Nah, itulah kenapa tidak jadi Mary Jane ini dieksekusi. Namun ya teman-teman, dia ini tidak jadi ini bukan karena tidak jadi dieksekusi atau batal, namun ditunda saja. Nah, bagaimana menurut teman-teman yang ada di rumah kasus Mary Jane ini? Apakah dia layak dihukum mati atau dia masih bisa diampuni? Dan beberapa warga orang Filipina, termasuk orang yang ternama yaitu Manny Pacquiao, ya teman-teman tahu ya, petinju Manny Pacquiao itu terkenal dari Filipina, sempat mengunjungi Mary Jane ke Indonesia, dan beliau meminta kepada Pak Presiden pada saat itu dan sampai sekarang juga Pak Presiden Jokowi untuk bisa memberi gerasi kepada Mary Jane ini, karena dia ingin membela dari Mary Jane ini, karena dia memang korban dari human trafficking tersebut. Pada eksekusi itu juga Pak Presiden Jokowi juga berkomunikasi kepada pimpinan negara di Filipina yaitu Duterte, teman-teman. Nah, pada saat itu informasi yang didengar bahwa Duterte mempersilahkan eksekusi dari Mary Jane tersebut. Nah, seperti itu ya. Kenapa dia tetap dieksekusi? Karena dia membawa obat terlarang, teman-teman. Dia tidak mencek obat-obatan tersebut. Nah, dengan alasan apapun kita membawa barang tersebut, dengan membawa barang tersebut kecuali kita diselipkan atau di mana ya, itu memang dihukum. Cuman kita tidak tahu apakah ada kebijakan-kebijakan lain dari orang-orang yang ada di pengadilan atau di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Beberapa tahun lamanya sampai 2022-2023 ini yang sudah dia mendekam selama 13 tahun di kurungan penjara. Akhirnya Mary Jane ini sekarang ya bisa berbahasa Indonesia, teman-teman, sudah lancar. Dia membatik juga, kadang-kadang mengikuti acara musik organ tunggal yang diiringi oleh dia sendiri. Dia bisa main piano ya, main organ. Dan harga batik yang dibuatnya pun cukup mahal ya, antara 600.000 sampai jutaan. Itulah Mary Jane. Namun sampai saat ini posisi dia ini, statusnya dia ini masih menggantung. Apakah dia dibebaskan dari hukuman mati atau tidak? Itu yang masih menggantung sampai sekarang ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman yang di rumah tentang kasus ini? Silahkan komen. Itulah teman-teman kisah perjalanan dari Mary Jane. Jadi dia wanita yang berasal dari Filipina. Dia terlibat untuk membawa obat-obatan terlarang heroin itu dari Malaysia ke Yogyakarta. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, namun beberapa organisasi yang lain itu mendukung Mary Jane supaya tidak jadi dieksekusi. Nah, itulah teman-teman ya. Itulah teman-teman sepenggal kisah Mary Jane membawa heroin 2,6 kg ke Yogyakarta. Dan saya rasa
Kalau Mary Jane tahu pun dia tidak akan membawa ya, cuman memang kesalahan dia tidak mengecek apakah yang dibawanya itu atau seperti apa, kita tidak tahu, itu tergantung penyidik yang ada di sana ya teman-teman. Sampai sekarang Mary Jane masih ikuti kegiatannya yang ada di dalam sel tahanan, ikuti hal-hal positif, dan dia juga berkelakuan baik di situ. Nah, itulah teman-teman sepenggal kisah dari Mary Jane tersebut. Mungkin itu saja teman-teman dari saya, kiranya teman-teman bisa memberikan like video ini, share video ini ke teman-teman lain. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.